Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara Dolan IDI Surabaya, diskusi online mingguan IDI Surabaya. Yang pada kesempatan kali ini, Dolan IDI telah memasuki seri yang ke-21 dengan topik pelayanan kontrasepsi di Vaskes Primer. Pada kesempatan kali ini, Dolan IDI Surabaya akan menampilkan dua narasumber yang pakar di bidangnya, yaitu dari POGI Surabaya, yaitu Dr. M. Yusuf, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis Obginsos. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial, Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi, FK UNER RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Pandu Habibie, spesialis obstetri ginekologi MTEK Beliau juga merupakan staf divisi obstetri dan ginekologi sosial, Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan yang akan bertugas sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Fariski. Beliau adalah pengurus IDI Surabaya dari tim webinar dan studio IDI Surabaya. Baiklah para hadirin sekalian peserta Dolan IDI yang berbahagia, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menginjak pada sesi webinar pada sore hari ini. Untuk itu kita akan mengikuti bersama Dolan seri ke-21 dengan topik pelayanan kontrasepsi di Vaskes Primer. Kepada yang terhormat Dr. Farisal Rizky, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Lia. Oke, pada kesempatan kali ini, Dolan ke-23, kita akan membahas terkait kontrasepsi pada Vaskes Primer. Pada kesempatan kali ini akan ada Dr. Muhammad Yusuf, SPOG, Subspesialis Obstetri dari staf divisi Obgyn FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo. Dan Dr. Pandu juga sebagai staf Obgyn RSUD Dr. Sutomo. Selamat sore, dokter. Sore. Ya. Ya, dok. Selamat sore. Gimana kabarnya, dok? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dok, kontrasepsi di Vaskes Primer. Kalau kita lihat sebenarnya kan banyak sekali jenis-jenis kontrasepsi yang ada saat ini, mulai dari yang hormon atau yang suntik dan sebagainya. Kadang-kadang juga banyak terkait penyakit-penyakit yang membuat kita harus memilih kontrasepsi yang lain. Itu kira-kira seperti apa ya, dok? Monggo mungkin boleh dijelaskan, dok, dasar-dasarnya pemilihan dari kontrasepsi ini. Baik, mungkin siapa? Saya dulu ya, Dr. Fahrizal ya. Iya, dok, silakan. Baik, terima kasih Dr. Fahrizal, Dr. Linda ya, yang membuka tadi. Terima kasih juga untuk Ketua ID kita, Dr. Brahmana ya, yang mungkin berhalangan hadir ya. Jadi tema ya atau topik pada sore hari ini adalah KB di Vaskes FKTP ya, betul seperti itu ya. Saya boleh share screen ya, saya coba ya. Terlihat ya? Terlihat, Dr. Yusuf. Ya, ini sedikit ini ya, sebelum kita mulai diskusi ya. Jadi yang terjadi saat ini ya, yang kita maksud kontrasepsi itu sampai dengan 2015 kemarin kita itu masih ini ya, di bawah dari target ya. Kalau MDGs 64 kita hanya mencapai 41% ya. Kemudian kalau unmet need itu dari target 12%, kita unmet need-nya itu tinggi ya, sampai 22%. Unmet need ini identik dengan bahasa yang nggak nyaman itu sebenarnya cocok untuk orang-orang yang di pengungsian gitu ya, di negara-negara yang sangat miskin, itu angka unmet need-nya itu tinggi ya, dan kita itu masih 22% di sini ya. Kemudian nah ini sampai dengan 2030 ya SDGs kita, maka diharapkan tuh universal access ya. Jadi hambatan-hambatan itu kalau bisa sudah tidak ada lagi ya, untuk bagaimana
seseorang ya untuk bisa akses ya walaupun itu laki atau perempuan ya terhadap KB ini seperti itu ya atau kesehatan reproduksi ya. Kemudian nah dihubungkan juga ya sekarang itu bicaranya tentang hak asasi manusia ya. Itu adalah bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Nah, yang harus memenuhi itu salah satunya adalah hukum ya, hukum kita berpihak enggak terhadap kesehatan reproduksi ya. Nah, negara kita itu sudah sangat berpihak terhadap kontrasepsi ini ya. Lewat undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang di bawahnya sampai kita terbukti adanya dengan BKKBN itu adalah bagian dari undang-undang ya. Jadi ada garansi dari negara ya meliputi sampai dengan untuk informed decision making ya kita hormati ya. Kemudian respect terhadap kepercayaannya ya, dignity-nya dia, kemudian autonomi ya, nggak bisa dipaksakan, kemudian harus kita jaga kerahasiaannya ya, privacy, konfidensial, kemudian kita harus sensitif ya terhadap individual need atau perspektif dia ya, itu artinya kita client provider partnership harus dibangun ya, pemenuhan KB seperti itu untuk era sekarang. Kemudian right based approach itu harus kita kedepankan ya, pendekatannya harus holistik tadi dibuka oleh Dr. Farisal ya holistik ya, medical eligibility-nya harus kita lihat ya, nggak bisa ya kita apa ya mungkin kita ungkap data KB di kita itu paling banyak adalah KB suntik 3 bulan dan itu angkanya di atas 40% ya. Nah, itu bisa dipertanyakan kenapa kok angkanya sangat tinggi ya. Terpenuhi nggak yang namanya eligible-nya? Terpenuhi nggak unsur-unsur holistiknya? Kenapa angka itu Pak sangat tinggi padahal kita ketahui bersama 3 bulan itu hanya cocok untuk selama pemberian ASI ya. Atau tahun pertama setelah persalinan seperti itu kalau wanita tersebut ASI ya. Tapi kenyataannya di kita itu tidak ya. Nah, citasinya banyak ya dari WHO ya 2016, kemudian ada juga ini juga dari WHO tentang eligibility itu tahun 2015 paling baru. Kemudian family planning yang terbaru di edisi 2018 dari WHO, kemudian ini fertility dan family planning saat COVID kemarin ya. Kemudian bahasan tentang kontrasepsi sendiri itu bisa dibahas banyak jurnal-jurnal yang bisa kita peroleh. Nah, ini penting ya untuk kalau kita di FKTP ini mengingatkan kita bersama ya, most effective method ya dari KB adalah including long acting ya, dikatakan IUD. Kemudian kalau subdermal implant nggak ada ya di kita ya, biasanya pasien-pasien tuh kalau habis berpergian dari luar negeri dia bawa itu ada ya. Itu termasuk yang most efektif. Kemudian sterilisasi ya, dikatakan failure rate-nya itu kurang dari 1% ya, IUD, subdermal implant atau sterilisasi. Kemudian untuk pil ya, kemudian maaf ya, subdermal implant itu maksudnya implan yang biasa kita kenal ya. Nah, kalau yang transdermal patch itu yang kita tidak tersedia ya. Kalau pil kita tersedia ya. Kemudian suntik ya, ada yang 1 bulan, 3 bulan kita ada. Vaginal ring itu jarang ya kita pakai untuk alat itu di Indonesia ya, apalagi di FKTP. Kemudian dikatakan itu sangat efektif ya kalau dipakai dengan tepat ya, keteraturan misalnya minum pil. Kemudian transdermal patch kapan waktu diganti itu ada harinya ya, 7 hari atau 14 hari tergantung ya. Kemudian tapi failure rate-nya itu bisa mencapai 7% ya kalau tidak baik ya, tidak benar cara aplikasinya. Kemudian nanti emergensi kontrasepsi Dr. Pandu akan menyinggung ya, di sini dikatakan IUD itu sangat efektif ya untuk kodar ya 99%, tapi Dr. Pandu nanti akan menerangkan yang lain ya. Kemudian ini yang KB permanen, tubal sama vasektomi itu dikatakan adalah bagian dari permanen ya.
Tetapi kita harus selalu KIE walaupun di tubektomi sekalipun, kita bicara tubektomi ya di sini ya, selalu ada angka kegagalan ya. Jadi kita tidak bisa menerangkan kalau kontrasepsi walaupun permanen pun itu akan zero angkanya. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Nah, ini fisiologinya ya tergantung misalnya combine ya. Combine apa itu kontrasepsi ada komponen E dan P macam-macam ya, mulai COC, kemudian transdermal patch ya atau vaginal ring ya. Dua yang terakhir ini jarang ya, tergantung pemakaian ya. Ini ya ada yang every 3 week ya untuk transdermal atau vaginal ring ya. Apa itu kalau pil ya harus diminum tiap hari. Efektivitasnya tergantung ya user compliance-nya ya. Kemudian progesteron only kalau di kita paling populer ya 40% ya di sini disuntik setiap 12 minggu. Kemudian ada juga mini pil untuk wanita menyusui biasanya. Kemudian cara pemakaiannya ada yang daily untuk yang diminum, ada yang injeksi tiap 12 minggu ya. Nah, ini efektivitasnya ya tergantung compliance-nya dan ini ya injeksinya ya. Kemudian untuk large sendiri long acting paling banyak ya implan dengan IUD ya, walaupun Mirena sebagian juga banyak mungkin ya dari pasien-pasien kita yang sudah masang Mirena ya. Ini juga lamanya beda-beda ya. Kemudian untuk implan itu rata-rata itu 3 tahun, kemudian IUD itu kalau yang sekarang ya, kalau kita bicara yang dari program pemerintah itu rata-rata 10 tahun ya. Tetapi ada merek paten itu malah dikatakan kalau di etiketnya dia izinnya untuk 5 tahun ya. Tapi sama-sama ya, yang Cooper 380 itu sama-sama untuk 10 tahun sebenarnya seperti itu. Ini tergantung ya, tergantung cara pemasangan ya, itu menentukan ya. Kemudian barrier, kondom, vaginal, spons atau diafragma ini juga ya. Ini juga nggak mudah ya, dan tidak apa itu kondom masih banyak dipakai ya. Tetapi tentu angka kegagalannya tinggi kalau cara aplikasinya tidak benar seperti itu. Kemudian ini yang harus kita perhatikan ya, medical benefit dari kontrasepsi hormonal itu bisa ngatur siklus haid ya, terutama pil itu jauh lebih pendek, darahnya jauh lebih sedikit ya. Kemudian itu tadi lighter period, kemudian reduce premenstrual symptom gitu ya, itu kita ketahui bersama. Kemudian ya IUD yang ada levonorgestrelnya atau implan ya, itu berhubungan dengan menurunnya jumlah darah haid ya. Kemudian untuk yang levonorgestrel IUD itu tadi itu juga untuk sebagai terapi endometrial yang hiperplasia yang without atypia atau AUB ya, abnormal uterine bleeding. Kemudian hati-hati ya yang lebih tua dari 35 tahun atau apalagi merokok atau misalnya dia punya keluhan migrain yang dengan aura, hati-hati komponen estrogen itu kontraindikasi ya untuk diberikan ya, karena akan meningkatkan terutama tahun pertama itu untuk terjadinya stroke ya. Ya, jadi yang lebih dari 35 tahun dan ada riwayat misalnya migrain dengan aura. Kemudian slightly increase ya pada pasien-pasien ya VTA ini every patient starting thrombus ya, ini pada thrombus terutama yang combine hormonal kontrasepsi ya anggap PLKB itu combine ya, itu juga pada pasien-pasien yang ada riwayat thrombus untuk tahun pertama kita harus awasi dengan baik kalau memang harus dipakai yang riwayat VTA, kemudian kita berikan combine hormonal kontrasepsi. Kemudian dikatakan juga tidak ada resiko pada bayi ya, misalnya using combine method ya yang CHC itu tadi ya. Jadi kadang-kadang kan sudah pakai KB ternyata hamil ya, ditanyakan misalnya dok bahaya nggak kontrasepsi yang kemarin, jawabannya itu secara evidence base itu belum terbukti ya kalau itu berbahaya ya. Tetapi kalau sudah tahu hamil ya harus dihentikan KB-nya.
Nah, ini risk ya, kita tahu bersama ya, all combined hormon kontrasepsi ya, yang mengandung estrogen kurang dari 35 ya, atau itu pil KB atau transdermal patch, karena memang ada komponen E-nya, itu punya resiko ya, venous thromboemboli, kemudian ischemia stroke ya, harus diperhatikan ya, yang punya riwayat seperti itu harus hati-hati, kemudian bisa stroke pada tensi yang di atas 160, itu juga harus hati-hati, atau ada riwayat blood clot ya. Kemudian untuk transdermal patch kita jarang ya, efeknya iritasi, kemudian vaginal ring itu bisa meningkatkan keputihan ya, harus kita KIE kalau dia pakai seperti itu. Nah, kalau pemakaian KB suntik 3 bulan itu risknya adalah penambahan berat badan ya, dikatakan seperti itu, dan hati-hati loss bone mineral ya. Kemudian hati-hati juga biasanya KB suntik yang 3 bulan ini terkait dengan meningioma ya. Itu juga kalau pemakaiannya terutama yang 10 tahun ya ke atas. Kemudian intrauterine device kita harus terangkan ya, rasa nggak nyaman terutama first berapa bulan awal ya. Kemudian bisa juga resikonya ekspulsi spontan ya. Hati-hati bisa resiko infeksi kalau cara mengaplikasikannya tidak benar saat pemasangan ya. Yang paling parah ya bisa sampai kerusakan rahim ya kalau salah ya, pada pemasangannya seperti itu. Kemudian gejala-gejala itu masih bisa diobati ya, karena ekspulsi sendiri dikatakan kalau dengan baik kurang dari 100% ya, nyeri itu bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan. Mungkin itu saja mungkin dari saya untuk sebagai pembuka ya. Mungkin saya serahkan lagi Dr. Farisal, silakan. Baik dokter, mungkin dari dokter Pandu ada tambahan. Ini langsung sudah ada 5 pertanyaan dok yang muncul di Q&A. Baik, saya kalau diizinkan boleh nambahkan sedikit dari Dr. Yusuf ya dok. Silakan, siap dokter Pandu. Baik, jadi saya melengkapi bahwa kenapa sih urgensinya kontrasepsi itu. Kontrasepsi itu karena adalah salah satu pilar dari safe motherhood. Jadi bagaimana persalinan yang aman, kehamilan dan persalinan aman, salah satu pilarnya adalah keluarga berencana atau kontrasepsi di luar dari asuhan antenatal, persalinan bersih, aman dan nyaman, pelayanan kemudian dasar, pelayanan obstetri esensial. Nah, safe motherhood ini konteksnya adalah untuk upaya menurunkan AKI atau angka kematian ibu. Jadi AKI kita Indonesia itu di ASEAN adalah salah satu yang tertinggi ya. Jadi berdasarkan data terakhir 2015 SKDI itu AKI kita masih 305 per 100.000 kelahiran hidup, dan tahun 2020 sumber dari BPS itu sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Data tahun 2020. Jadi masih banyak PR-nya. Sedangkan bagaimana posisi Indonesia di ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, kita ini termasuk paling tinggi di angka 190. Kalau kita lihat negara tetangga kita, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, AKI-nya tuh hanya sekitar 20-an. Sedangkan kalau Filipina 120, Singapura hanya 2,4 per 100.000 kelahiran hidup. Dan bagaimana proporsi tenaga kesehatan SPOG itu hanya 3,1%, berdasarkan jumlah ya, dan dokter umum itu 96,9%. Artinya kontrasepsi ini adalah level kompetensi level 4A untuk dokter umum. Jadi dokter umum punya peran yang sangat penting, di mana jumlah proporsi dokter umum itu 96,9%, penyebarannya jauh lebih merata di daerah di Indonesia. Jadi kami sangat mengharapkan mungkin dari POGI adalah lebih berperan ya dokter umum untuk upaya penurunan AKI ini, dan upaya menurunkan unmet need tadi yang disebutkan oleh Dr. Yusuf. Kemudian, kalau tadi Dr. Yusuf sudah menyampaikan tentang unmet need, saya juga melengkapi data bahwa unmet need kita, ini data juga dari BPS itu di Indonesia itu masih 10,6 tahun 2017. Sedangkan di Jatim itu masih seperti yang disampaikan Dr. Yusuf sekitar 20%. Jadi masih tinggi sekali. Unmet need itu artinya sebetulnya pasien ini ada kebutuhan ber-KB, tidak ingin punya anak, tidak boleh punya anak, misalnya pasien yang dengan penyakit jantung berat atau
atau pasien dengan kelainan autoimun berat yang sebetulnya tidak boleh hamil karena hamil akan meningkatkan risikonya, tapi tidak memiliki akses ber-KB. Nah, itulah unmet need. Jadi, dan 10-20% menurut saya besar. Nah, angkanya ini 1.203.000 kalau di Jawa Timur saja. Jadi kalau kita tarik ke nasional ya angkanya bisa sampai dengan berapa itu, berapa juta ya. Kalau misalnya proporsi penduduk Jawa Timur hanya sekitar 1/7 mungkin dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi masih tinggi, itu PR kita bersama. Kemudian tadi juga melengkapi Dr. Yusuf bahwa banyak sekali metode KB yang bisa kita tawarkan ke klien atau ke pasien, baik itu apakah yang hormonal atau non hormonal, apakah yang modern atau tradisional, apakah yang MKJP metode kontrasepsi jangka panjang atau yang non MKJP. Nah, kalau kita ingin mensukseskan program pemerintah, maka kita selayaknya menyarankan untuk yang MKJP ini ya. Jadi apakah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, implan, serta metode kontrasepsi mantap seperti tubektomi ataupun vasektomi. Kemudian berdasarkan efektivitasnya tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf bahwa kalau 0 sampai 0,9% itu, ini angka kegagalan ya, jadi kejadian kehamilan pada tahun pertama per 1000 pasien. Jadi artinya kalau misalnya implan itu 0,1, maka kejadian kegagalannya hanya 1/1000. 1/1000, jadi sangat kecil kemungkinannya. Dan tadi juga disampaikan oleh Dr. Yusuf, semua metode KB itu tidak ada yang 100% efektif, selalu ada kemungkinan kegagalannya. Bahkan yang kontrasepsi mantap pun, vasektomi dan tubektomi itu kegagalannya juga bahkan lebih tinggi ya. Kalau kita lihat ternyata kontrasepsi mantap itu lebih tinggi angkanya kegagalannya dibandingkan misalnya yang kita lihat ini implan dan kontrasepsi suntik kombinasi. Nah, berdasarkan data ini ternyata yang paling efektif itu adalah kontrasepsi suntik kombinasi. Kegagalannya hanya 5 dari 1.000 wanita terjadi. Ini berarti 5/10.000 yang terjadi kehamilan pada tahun pertamanya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf bahwa masyarakat kita itu masih paling suka itu metode suntik, hanya 40%. Sedangkan MKJP, IUD, implan itu hanya sekitar 30%-an saja. Sisanya ya kontrasepsi jangka pendek. Ini untuk yang baru ya, peserta KB baru, dan yang ini peserta KB aktif. Ini saya ambilkan data dari Jawa Timur kebetulan. Kemudian mengenai MEC, Medical Eligibility Criteria, saya juga menambahkan Dr. Yusuf bahwa kita memiliki tools yang dikeluarkan oleh WHO, kemudian kita adopsi di Indonesia menjadi yang namanya Roda Club ini ya. Roda Club ini adalah alat bantu, misalnya kriteria pemilihan pasien. Misalnya pasien ini ada obesitasnya, ada penyakit jantungnya, ada TBC-nya, ada HIV-nya, ada hipertensinya. Pakai apa sih yang paling cocok metode KB-nya? Nah ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada lingkaran yang bisa kita putar. Ini kita adopsi dari WHO. Misalnya ada kondisi infeksi menular seksual. Kalau pakai kontrasepsi hormonal, dia kategori 1. Kategori 1 itu adalah yang paling bisa diterima. Nah, sedangkan kategori 4 itu adalah yang paling dihindari. Nah, ini ya, 1 dapat digunakan. Gunakan metode ini dalam kondisi apapun. Dan sebaliknya nomor 4 adalah resikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sehingga rekomendasi tidak boleh digunakan. Sedangkan yang ini adalah kategori-kategori HCDS untuk kontrasepsi mantap. Kemudian kontrasepsi darurat, tadi juga ada yang menanyakan, ada banyak juga pilihan untuk kontrasepsi darurat. Salah satu yang kita sarankan adalah kontrasepsi khusus darurat. Jadi mengandung 0,75 mg levonorgestrel dan 1,5 mg levonorgestrel. Mereknya macam-macam, ada Postinor, ada juga andalan. Dan yang umum beredar di Indonesia ini adalah yang dosis 0,75, di mana cara minumnya adalah langsung 2 tablet sekaligus, kalau bisa sampai dengan 72 jam setelah berhubungan seksual tanpa proteksi. Jadi kalau misalnya kita pakai IUD, bahkan bisa sampai dengan efektif 5 hari berhubungan tanpa proteksi, kita berikan AKDR, itu bisa berguna sebagai kontrasepsi darurat. Kemudian juga KB postpartum atau immediate
postpartum contraception itu adalah diberikan segera setelah persalinan sampai jangka waktu 42 hari setelah melahirkan atau masa nifas, di mana keuntungannya ini adalah salah satunya menurunkan angka unmet need. Jadi kalau pasien itu datang ke kamar bersalin, itu sudah langsung kita KII mengenai metode kontrasepsinya. Jangan sampai pasien setelah melahirkan baru kita konseling, sudah terlambat. Pasien kadang-kadang sudah fokusnya sudah ke bayinya misalnya ya. Kalau misalnya pasien masih datang belum pembukaan atau pembukaan masih awal, kita konseling sehingga pasien begitu setelah lahir plasentanya langsung kita berikan IUD, itu akan lebih baik. Nah, ini timingnya. Ya, ini ya. Jadi segera setelah melahirkan atau 10 menit setelah pelepasan plasenta, tingkat ekspulsinya itu rendah sekali, hanya sekitar 10%. Sama seperti kita pasang IUD pada saat interval atau pada kondisi normal. Mungkin itu Dr. Farisal tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita bahas. Makasih banyak dokter. Luar biasa tadi dokter yang terkait lingkaran WHO ya. Saya juga baru tahu tuh kalau ada itu. Sangat akan membantu. Itu ada di aplikasi Android, Dr. Farizal. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ada yang hipertensi bisa saya demokan juga. Baik dok. Ini pertanyaan pertamanya terkait hipertensi justru. Hipertensi ini kalau misalkan suntik KB atau diberi obat dengan hipertensi seperti apa ya dok terkait pemberiannya? Ya, mungkin saya bisa share screen ya. Saya demokan. Sudah kelihatan ya dok? Sudah dok. Jadi di Android itu ada aplikasi yang bisa diunduh di Play Store namanya Klop KB ini. Klop KB. Ya, Klop KB ini ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Ya, kemudian kita misalnya tadi mau masukkan mengenai hipertensi. Kita bisa masukkan di sini diagram lingkaran. Nah, kelihatan ya. Misalnya kondisi apa tadi? Hipertensi ya. Hipertensi kita carikan di sini. Nah, ini ada hipertensi lebih dari 160, ada yang di bawah 160. Kalau di atas 160, maka yang kontrasepsi hormonal ini kategori 4, dok. Jadi tidak disarankan, tidak direkomendasikan ya. Kita coba cari alternatifnya, apa yang aman. Ternyata ada AKDR copper. Nah, itu kategori 1, lebih aman. Jadi disarankan itu. Implan boleh nggak? Boleh, karena masih kategori 2. Tapi kalau misalnya di antara implan atau AKDR dan dua-duanya bisa, maka kita lebih menyarankan KDR copper itu ya. Tapi kalau kita lihat ini yang 140 ini. Nah, ini lebih ringan, bisa tapi kontrasepsi hormonal tuh artinya batasnya itu 2 dan 3, dok. Kalau misalnya 3 itu kalau kepaksa banget nggak ada pilihan lain, misalnya dia pakai metode lain tidak preferable, maka kita ya jangan terpaksa boleh lah. Tapi kalau bisa 3 dan 4 itu sudah dihindari ya, ini ya, tidak dapat digunakan sebenarnya ya. Kita lihat di sini. Mungkin kira-kira begitu dok. Jadi ini ada banyak kondisi ya, ada penyakit kardiovaskuler, tromboemboli vena, penyakit hepatit, ini gratis bisa kita download. Enak sekali kalau sudah itu dok. Tadi Ya. kalau ada yang vasektomi itu ada apa? Vasektomi itu bektomi itu ada SDC itu apa dok kalau itu dok? Nah, itu kriteria tambahan dok. Karena apa? Saya tampilkan lagi ya. Saya tampilkan ini saya aja. Bentar. Nah, ini ya. ACDS. Kenapa kok ada tambahan ini? Karena kalau kita mau melakukan terutama ya KBMOW atau metode operatif wanita itu kan butuh anestesi ya, dok. Butuh operasi. Sehingga ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada penyakit jantung yang tadi tensinya sampai 160, itu MOW-nya itu mungkin ini ada yang caution atau S, coba kita lihat ya MOW. Saya cekkan di sini. Nah, ini nih. Kelihatan ya, dok? Misalnya ini tromboemboli vena.
Kita lihat tubektomi ini dok. Iya, Dok. Tubektomi D, delay atau tunda, gitu ya. Karena dia Oke. terkait dengan persiapan operasinya. Kalau A, accept. Hanya riwayat Boleh. maka bisa diterima tubektominya, gitu ya. Kira-kira begitu, Dr. Farizal. Mungkin Dr. Yusuf ada tambahan, dok. Iya, terima kasih ya. Tadi terkait hipertensi ya paling gampang memang sebenarnya ini KB Klop itu kan kita itu nyontoh WHO ya. Jadi WHO itu punya kemudian ibaratnya kita terjemahkan lah supaya memudahkan ya. Sangat baik ya karena medical eligible itu bisa dilihat di sana. Tapi unsur konselingnya ya tetap harus dikedepankan ya. Karena semua orang bisa seperti itu ya. Tetapi nanti saat konseling itu yang penting ya, bagaimana pendekatan personal kita itu. Karena konseling itu kan tidak sederhana ya. Spacing atau numbering ya, kemudian usia ya. Kadang-kadang macam-macam pertanyaannya kan ya, misalnya suami saya mau berlayar berapa bulan atau berapa tahun dan lain sebagainya. Itu juga penting kita pasien tuh as a client itu penting ya. Jadi akhirnya share decision sebenarnya ya. Jadi keputusan tuh keputusan bukan karena kitanya ya, tapi ya lebih karena share decision. Selalu konseling seperti itu. Kemudian tadi dikatakan terkait hipertensi sendiri. Tadi dengan KB Klop aja udah tahu ya. Hipertensinya hipertensi berapa dulu tensinya ya. Kalau di atas 160 itu kalau ada E-nya kan itu kenapa kok dilarang ya? Tadi kan sudah kelihatan 34 ya begitu 160 ya. Karena memang begitu COC ya, combine oral ya, itu langsung kontraindikasi ya kalau tidak terkontrol. Tapi begitu tadi tensinya di bawah 140 sudah kelihatan ya. 2 ya Dokter Pandu ya tadi ya di Klop ya, di Klopnya kan. Nah, itu juga harus kita konfirmasi dan harus kita bisa menjelaskan itulah gunanya konseling ya. Di KB Klop seperti itu, nanti saat kita konseling kita terangkan ini resikonya seperti itu. Jadi resiko pemakaian E ya, semua KB yang ada E-nya ya, rata-rata sekarang kan di bawah 35 ya, sampai dengan berapa ya 22 ya. Untuk etinil estradiolnya itu selalu isunya adalah VTE ya, VTE itu venous thromboembolis. Kemudian kalau yang hipertensi ini kita tambahi E akan jadi ischemia, stroke yang ischemia. Kemudian ada lagi hati-hati ya arterial blood clot ya. Kalau clot ya bisa kemana-mana itu ya. Isu yang harus kita terangkan ya supaya kita bisa dapat share decision. Terima kasih Dokter Pandu, Dokter Farizal. Terima kasih banyak, Dok. Ini sangat menarik sekali KB Klop nih. Jadi mempermudah untuk decision juga. Tapi tentu tetap memperhatikan ya dari pasiennya seperti apa. Akhirnya yang memilih nanti juga pasien setelah kita memberikan konseling. Ini ada lagi pertanyaan, Dok, terkait kontrasepsi darurat ini, Dok. Ini apa sih, Dok, yang perlu diperhatikan terkait resep? Apakah bisa diresepkan secara online? Ini menarik ini. Karena biasanya kontrasepsi darurat juga banyak dipakai ya, Dok, untuk kalau misalkan lupa atau gimana. Kira-kira bagaimana, Dok? Ini mungkin terkait etisnya juga mungkin ya. Dr. Yusuf dulu. Jadi gini ya, walaupun kita tahu ya ilmunya ya, Dokter Pandu punya regimennya bagaimana kodar itu ya. Tadi kalau dari saya kan emergency namanya itu EC sebenarnya, EC ya. EC itu emergency kontrasepsi. The most effective itu IUD ya. Tapi kan tidak semudah itu kan. Ya. Yang paling sederhana ya memang hormonal ya. Jadi banyak sebenarnya sediaannya. Nah, terkait online ya, kita itu kan bertanggung jawab atas apa yang kita resepkan ya. Beresiko nggak? Sangat beresiko ya. Obat-obat kayak gini ya. Apa yang resiko yang paling sederhana? Paling sederhana ya perdarahan ya. Perdarahan hebat. Apakah kita bisa KIE yang baik seperti itu ya? Karena kalau begitu resiko perdarahan ya yang sangat berbahaya tentu kita yang meresepkan bisa kena ya. Makanya tetap ya apapun itu yang berhubungan ini kan kontrasepsi darurat termasuk kontrasepsi ya. Konseling ya, nomor 1 konseling. Nah, apakah sebaik itu kita bisa melakukan konseling saat online? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Hati-hati karena terkait medico legal nanti ya.
Kalau dari saya seperti itu, Dokter Pandu mungkin? Ya, jadi pertanyaannya apakah yang perlu diperhatikan terkait pemberian resep kontrasepsi darurat terutama kalau secara online. Jadi hati-hati ya kalau online itu karena kita nggak lihat pasiennya. Kalau kita mau memberikan kontrasepsi pada pasien, kita tuh harus satu memastikan bahwa pasien ini tidak sedang hamil. Ya, kalau misalnya pasien merasa, oh aku pakai KB kok, pakai pil tapi minumnya bolong-bolong. Terus suatu saat dia lupa minum pil KB-nya, terus mau pakai pil kondar misalnya. Nah, bahwa kita tuh setiap mau memberikan atau mengadviskan kontrasepsi harus memastikan bahwa pasien tidak kondisi hamil. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi satu, memastikan bahwa pasien tidak kondisi hamil, dan yang kedua memastikan bahwa tidak ada kontraindikasi pemberian kondar pada pasien ini. Misalnya pasien dengan riwayat alergi, misalnya alergi terhadap devonorgestrel, atau juga ada efek samping yang cukup muncul ya kalau pada pemberian kondaran dengan dosis tinggi itu, sehingga sebetulnya tidak terlalu disarankan untuk meresepkan secara online ya. Kayak gitu, Dr. Farisal. Jadi yang perlu diperhatikan nomor satu adalah apakah sudah tepat indikasinya, apakah yang kedua. Jadi artinya jangan sampai persepsinya kliennya sendiri, wah ini saya harus kondar, tapi kondarnya sudah hubungannya 7 hari yang lalu misalnya. Misalnya loh, kita kan nggak tahu. Jadi tepat indikasi, kemudian kontraindikasi ada atau enggak. Yang ketiga efek samping, kemudian kondisi khusus. Begitu, Dr. Farisal. Ya, jadi prinsip-prinsip farmakologinya ya nggak berubah ya. Jadi tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, tepat sediaan, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti meninggalkan masalah ini legalnya, nanti itu yang bahaya ya. Jadi kadang-kadang pengertian orang kontrasepsi darurat itu sudah dalam kondisi yang positif PPT-nya ya itu. Wah, Itu bahaya. itu yang bahaya ya. Iya dok, Udah benar. telat, terus baru mikir kondar. Iya, saya pernah Telat. dalam kondisi teman saya itu mungkin nggak tahu, saya tiba-tiba meminta dok. Nah itu yang emang apa indikasinya itu? Indikasi utamanya kalau misalnya tadi kontraindikasinya kan terkait kalau sudah tes dan sebagainya. Itu gimana ya dok? Cukup, karena kan bisa juga nanti kalau misalkan pasiennya sudah hamil, apakah itu akan menyebabkan aborsi atau gimana dok? Ya, jadi pil KB itu kategori X, Dr. Farizal ya. Kemungkinan terburuk ya bisa aborsi sampai dengan cacat kongenital ya. Begitu ya, Dr. Yusuf ya. Jadi nggak boleh diberikan pada pasien hamil. Mungkin sedikit ya Dokter Pandu ya. Sebenarnya tadi sudah ada di slide saya ya. Jadi untuk ini ya, terutama tadi slide saya ada ya ini ya. Tak bagi ya sedikit lagi ya. Share screen ya. Sebenarnya bukan masalah kecacatannya ya yang terlihat ya. Terlihat, Dr. Yusuf. Nah ini, jadi there is no risk of fetus ya. Pada ini ya, woman who conceive while using combined method ya. Combined method itu maksudnya yang ada unsur P dan E-nya ya. Kita nggak bicara yang lain ya. Seperti itu ya. Tetapi lebih ke arah ya resiko-resiko yang lain ya. Resiko yang lain itu kan biasanya apa dulu yang diberikan, kecuali obat-obat itu memang obat-obat penggugur ya. Tetapi kalau masih terkait E dan P itu belum ada bukti ya, seperti itu. Nah, yang ngeri itu biasanya bukan kontrasepsi darurat ya, tapi diberikan obat yang off label itu tadi, Dokter Pandu, maksudnya. Hati-hati ya, obat-obat off label itu tadi ya. Ya, betul. Beresiko pasti ya. Baik, terima kasih banyak dok. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya mungkin. Ini untuk peserta yang raise hand, untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat Q&A. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore dokter, ada pasien yang menggunakan KB injeksi selama 1 bulan dan tidak menstruasi. Hingga berapa lama KB injeksi boleh digunakan? Apakah berbahaya jika tidak menstruasi dan perlu diganti dengan kontrasepsi jenis lain? Terima kasih banyak. Ini terkait ya dok, tidak menstruasinya ya dok. Ya. Coba Dr. Yusuf dulu. Ya, jadi gini ya. Secara keilmuan ya, guru-guru kita juga selalu mengajarkan ya.
komposisi tubuh kita itu combine ya, kan ada PE dan B ya. Jadi kita memang harus lebih hati-hati pada satu jenis hormon. Yang kita bicarakan ini yang terutama suntik ya. Karena sifatnya itu kan depo suntik itu ya. Sekali suntik maka obat itu akan bekerja sekian lama kan, dan tidak bisa kita tarik. Withdrawal kan tidak bisa, udah masuk kan. Suntik 1 bulan ya obat itu akan terdeposit untuk 4 minggu sampai 5 minggu ke depan. Begitu juga dengan yang 3 bulan ya. Nah itu tadi pentingnya. Kenapa disuntik 3 bulan? 1 bulan misalnya. Kan sudah jelas ada 2 hormon. Kemudian kita masuk tadi ya medical eligible tadi ya, KB Club masuk gitu, ibaratnya tidak ada masalah dengan KB suntik 1 bulan misalnya. Kemudian sudah di KIE enggak, konseling yang baik enggak? Misalnya kadang-kadang dia membandingkan ya, kok teman saya haidnya teratur, kok pada saya amenorrhea seperti itu. Terus kemana darah haidnya dan lain sebagainya. Itu gunanya konseling itu seperti itu ya, bahwa kita terangkan kondisi tersebut masih dalam batas normal ya. Kemudian kalau dia misalnya mau berhenti ya intinya semua KB itu boleh kita lakukan berhenti kapanpun ya, karena sangat kita nggak boleh ya apa itu semua kita atur, enggak, kapanpun dia mau berhenti itu dia boleh ya. Kemudian dia kepengen haid misalnya ya sudah kita akan KIE kalau mau haid seperti ini ya. Dan kita akan terangkan selalu ya, ini resikonya seperti ini efektivitasnya dan lain-lain seperti itu. Mungkin Dokter Pandu ada tambahan mungkin? Baik, jadi kalau KB suntik 1 bulan itu kan termasuk hormonal ya, jenis hormonal. Dan kita juga tadi disampaikan Dr. Yusuf, sebelum kita memberikan pelayanan kontrasepsi harus diberikan konseling yang lebih kuat. Jadi salah satu efek samping dari penggunaan KB hormonal adalah gangguan haid. Gangguan haid ini bisa macam-macam, bisa oligomenorrhea, artinya haidnya sedikit atau berkurang atau lebih jarang, atau amenorrhea, tidak haid sama sekali, atau bahkan bisa sebaliknya, bisa polimenorrhea, jadi haidnya lebih banyak, entah itu menometroragi ya, atau heavy menstrual bleeding. Dan setiap orang itu bisa beda-beda responnya, Dr. Farizal. Biasanya yang jadi 1 bulan itu malah haidnya akan cenderung banyak. Nah ini pada kasus ini haidnya ini jadi tidak menstruasi ya. Nah sarannya bahwa sudah kita sampaikan di depan akan ada kemungkinan gangguan haid. Tidak selalu, tapi bisa terjadi. Bisa jadi juga bahwa misalnya pasien yang pakai KINJAI 1 bulan haidnya teratur-teratur saja, baik-baik saja juga bisa. Tapi kemungkinan untuk terjadi gangguan haid lebih besar pada pasien-pasien yang KB hormonal, kecuali pil ya. Kalau pil malah bagus biasanya, haidnya malah teratur. Karena tadi sifatnya depo ini yang tadi katakan Dr. Yusuf. Nah, nanti kita lihat, kita misalnya pasien ini baru pakai injek 1 bulan, ini baru misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Sarannya sih sebaiknya kita observasi dulu. Selama tidak ada masalah, kita coba observasi. Kadang-kadang bisa membaik lagi setelah bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5. Artinya dia masih adaptasi. Masih menemukan steady state-nya tadi itu. Nah, tapi kalau ternyata berkepanjangan tidak haidnya dan pasien merasa tidak bisa menerima, tidak nyaman dengan kondisi tersebut, maka bisa kita arahkan untuk memilih kontrasepsi metode lain. Begitu sih Dr. Farizal, kalau dari Baik. saya. Terima kasih banyak Dr. Yusuf, Dr. Pandu. Kita lanjut, banyak sekali nih pertanyaannya. Selamat sore dokter, saya Andre dari PKPI Jatim. Izin bertanya, untuk penggunaan KB suntik 3 bulan dikatakan maksimal 2 tahun saja. Kenapa demikian? Apakah KB hormonal lainnya juga ada maksimal durasinya? Terima kasih banyak dok. Nah, monggo dok, silakan. Ya saya jawab dulu ya, Dokter Pandu ya. Ya. Di atas angka 40% ya di Indonesia itu. Kenapa menjadi favorit ya? Selain karena konselingnya yang yang mungkin tidak memadai ya, itu bisa jadi KB 3 bulan itu sangat efektif sebenarnya, sangat efektif. Kalau perkara menjarangkan atau men-stop jumlah anak itu dia sangat efektif. Malah dikatakan semua KB itu terutama hormonal ya, itu reversible semuanya, cepat gitu ya. Kecuali suntik 3 bulan. Jadi jangan berpikir untuk kembali gampang untuk hamil kalau menggunakan suntik 3 bulan, itu penting. Makanya tetap ya konselingnya itu penting. Kemudian
ingat ini adalah yaitu tadi sifatnya depo dan deponya lama, nggak bisa kita tarik ya. Satu suntikan tuh untuk 12 minggu. Jadi keluhan kalau dia spotting ya akan spotting lama, ya keluhan ya amenorrhea lebih banyak ya, dia amenorrhea malahan ya. Jadi nggak hide dia, itu juga harus diingatkan juga. Kemudian sebenarnya ya ibaratnya ini adalah cocok untuk wanita menyusui ya, sekali lagi ya. Jadi KIE yang awal adalah misalnya kalau misalnya nggak ada menyusui, kita nggak KIE untuk KARA 3 bulan ya. Karena ini memang default ya sebenarnya ya. Defaultnya itu untuk menyusui ya. Menyusui kalau kita tahu ya 2 tahun kan. Kalau menyusuinya lebih lama ya langsung di switch ya. Malah boleh di switch ya. Begitu tahun pertama kita boleh pakai combine pun nggak akan mengganggu air susu. Asal di atas 8 bulan ya. Itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau memang di bawah 1 tahun itu lebih baik yang single ya. Misalnya mini pill ya, itu isinya juga P ya, termasuk habis suntik 3 bulan ini ya. Jadi apa itu tujuannya kalau untuk menyusui it's okay, tapi menyusui kan tidak lama. Ya, itu juga yang harus kita tekankan ya. Kemudian terkait efek samping ya, efek samping jangka panjang selain kesuburannya itu yang paling anjlok dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal yang lain. Kemudian secara statistik ya, evidence base ya, meningkatkan kejadian tumor jinak di otak ya. Itu evidence base-nya ini ya. Sangat besar ya. Memang ketemuannya seperti itu. Terutama evidence base itu mengatakan terutama yang sudah lama ya. Dikatakan 10 tahun ke atas tuh resikonya sangat tinggi untuk kejadian tumor di otak tersebut. Nah, pasien kalau tidak diinformasikan kan misalnya dia baca hal ini kan bisa medico-legal nanti jadinya, yaitu pentingnya ya. Mungkin dari saya itu ya. Mungkin Dokter Pandu ada tambahan? Iya. Ini melengkapi Dokter Yusuf ya, bahwa kita juga punya data sebetulnya di Sutomo itu yang bagus. Jadi ada 101 sampel dan 101 kontrol memang terbukti signifikan itu meningkatkan meningioma. Kalau saya lihat itu angkanya sampai dengan 12 kali lebih tinggi resiko meningioma pada pengguna DMPA ini, pengguna suntik KB 3 bulanan. Jadi sebagai perempuan pun itu sudah memiliki resiko terkena meningioma itu 3 kali lipat dibandingkan pria. Nah, ditambah lagi kalau misalnya menggunakan kontrasepsi pil suntik KB 3 bulan itu meningkat 12 kali lebih tinggi, jadi 36 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi sarannya kalau mau pakai yang suntik KB 3 bulan tidak untuk jangka panjang, jadi di bawah 10 tahun. Karena evidence-nya kalau lebih penggunaan ini berturut-turut ya, artinya konsisten lebih panjang daripada 10 tahun itu resiko meningioma sangat meningkat. Itu Dokter Farizal. Baik dok, terima kasih banyak, sangat menjawab ya dok. Ini banyak sekali pertanyaannya, tapi waktunya terbatas, tinggal 10 menit lagi. Ya, mungkin ini saya coba skip-skip yang mungkin tadi sudah terjawab. Saya lanjut untuk kontrasepsi hormonal untuk calon jemaah haji ini dok, kira-kira bagaimana dok? Kayaknya kan sepertinya kalau jemaah haji, kalau misalkan haid dia di saat hajinya kurang enak juga. Untuk yang berhaji kira-kira yang baiknya apa ya dok? Nah, itu dibahas di topik tersendiri itu Dokter Farizal. Iya, jadi itu sebetulnya bukan kontrasepsi dokter bukan, pengaturan haid intinya itu. banyak itu Dokter Farizal. Ya, nanti mungkin ada topik sendiri ya. Saya usulkan sih ada topik sendiri untuk, karena kan banyak di FKTP kan yang bertanya seperti ini ya. Tapi ini kita KB dulu ya, nanti ada lagi nanti. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ini dok, untuk yang suaminya berlayar 3-4 bulan sekali, ini kira-kira bagaimana? Efektifnya pakai apa ya dok? Dokter Pandu dulu deh, coba Dokter Pandu. Oke, berlayar 4 bulan sekali. Jadi yang paling paling memungkinkan pilihannya adalah jangka pendek atau mau jangka panjang sekalian. Kita lihat misalnya pasien ini pengen punya anak apa enggak, terus kemudian usianya berapa. Kalau misalnya sudah nggak pengen punya anak, anaknya cukup usianya sudah misalnya 40 lebih ya sarankan sekalian kontrasepsi mantap. Tapi kalau misalnya masih muda, anak masih 1, ya mungkin bisa dipertimbangkan pakai kondom.
kondom, atau misalnya lupa ya pakai ini apa namanya ya kondar. Tapi kondar tuh hati-hati ya, karena kondar tidak boleh diminum sembarangan. Artinya nggak pakai proteksi minum kondar, terus lusanya minum kondar lagi, terus 5 hari lagi minum kondar. Nah itu nggak boleh karena dosis kondar maksimal 4 tablet sebulan. Lebih dari itu berisiko tinggi. Jadi sarannya sih pakai kondom, Dokter Farizal. Kalau mau ya pakai pil, tapi pil itu juga harus teratur minumnya. Mungkin kalau saya begitu, Dokter Yusuf. Iya, kalau saya mungkin memberi tambahan ya, makanya sekali lagi ya KB itu konselingnya ya. Kita ini mau menjarangkan, terus numberingnya mau jumlah anak berapa, itu sangat penting ya. Terus sesuaikan dengan usia ya. Nah sebenarnya boleh ya. Makanya dikatakan large ya, long acting reversible kontrasepsi ya. Pakai dan lupakan IUD, kemudian implan itu sangat efektif di sana ya. Kalau itu tadi masih reversible ya, tergantung ya. Kalau memang tadi ya misalnya Dokter Pandu pakai kondom saja, tetapi ingat ya aplikasinya harus benar seperti itu ya. Begitu salah ya resikonya. Nanti kalau bolak-balik salah akhirnya kontrasepsi darurat. Padahal kontrasepsi darurat itu ada jumlahnya seperti itu. Jadi tergantung nih mau jadi harus konseling itu tadi ya, pentingnya di sana ya. Itu aja Dokter Farizal. Baik, terima kasih banyak dok. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait kanker payudara. Ini apakah ada indikasi MOW ya dok? Ini sudah 40 tahun dengan 3 anak. Kayaknya ini sepertinya harusnya mantap saja dok, atau gimana dok? Iya, kita ada Dokter Pandu ya di ruang kapan itu yang di ruangan dengan hamil kemudian kena kanker ya. Ya. Intinya gini ya, begitu ada kanker itu concern kita itu harus ya holistik ya semua ya, bukan hanya dokter yang mengobati kankernya saja ya. Tapi pikirkan bukan berarti yang kena kanker itu nggak kita lindungi ya, sudah kena kanker ya, stadiumnya sudah lanjut, kemudian hamil lagi. Nah itu kan karena kita nggak mikirnya holistik ya, dipikir nggak akan berhubungan suami istri atau hamil gitu ya. Nah, kalau ini ya kanker payudara sudah dengan 3 anak, kalau misalnya kontak seperti ini ya lebih bagus lagi ya. Ini kan MOW ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kalau hormonal apa? Seperti itu. Karena walaupun tidak semua kanker payudara itu punya estrogen reseptor, tapi hati-hati kita pakai yang ada estrogennya. Itu juga jadi bahan pertimbangan ya. Tapi kalau dia meminta MOW, itu salah satu pilihan yang terbaik ya. Karena kita nggak akan mikir itu yang namanya dia punya reseptor apa di ininya ya, di kelenjar payudara yang kena kanker itu. Seperti itu Dokter Fariza. Kalau saya boleh nambahkan dok. Jadi kalau pasien kayak gini cenderung mudah ya, karena umurnya 40, anaknya udah 3, pengen MOW lagi ya. Kita sangat dengan senang hati melakukan MOW. Mungkin Cocok. justru kalau misalnya pasien kanker payudara nih ada jenis tumornya itu yang memiliki reseptor estrogen progesteron, artinya dia tuh dikasih makan dari hormon itu, maka selain MOW kita juga bisa memiliki pertimbangan bila perlu dilakukan ovarektomi ya Dokter Yusuf ya. Iya. Di ovarektomi itu diangkat indung telurnya, konsekuensinya adalah suplai estrogen progesteron dari gonad itu berkurang. Tapi ya konsekuensi berikutnya adalah pasien ini akan jadi kondisi menopause dini. Begitu Dokter Farizal. Kita lihat kondisi medis kanker payudaranya juga, kalau memang perlu bisa dilakukan MOW sekaligus sampai dengan tindakan ovarektomi untuk membantu prognosis kanker payudaranya. Mungkin demikian. Ya, dan secara teknologi bisa ya, apalagi kita cek BRCA-nya seperti itu ya, BRCA 1, BRCA 2-nya seperti apa, karena ini related semua ini. Kalau pasiennya bisa akses di vaskes-vaskes yang menyediakan pemeriksaan seperti itu ya, sehingga tidak salah dia memilih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Ada 5 lagi pertanyaan, coba kita habiskan dalam waktu 4 menit. Ini agak di luar topik. Biasanya kan yang disarankan untuk kontrasepsi kebanyakan justru wanita. Kenapa kok nggak pria ya dok? Terutama vasektomi. Bagaimana terkait kontrasepsi pada pria? Mungkin saya jawab dulu ya, Dokter Pandu nanti bisa ngasih lagi.
Jadi pertama pada pria vasektomi itu tidak langsung efektif hari itu juga. Nah itu harus diingat ya, karena masih harus double kontrasepsi ya, sekitar 100 harian. Itu karena spermatogenesis itu tadi ya. Itu nggak mudah ya. Beda dengan wanita ya. Bisa hari ini pakai, hari ini juga langsung efektif. Itu pada perempuan. Yang kedua, hormonnya itu berbeda. Ini masih ada penelitian-penelitian banyak ya. Tapi WHO sendiri belum ya, hormonal pria itu ya. Susah memang ya. Hormonal pada pria itu belum seefektif wanita ya. Yang berikutnya adalah ini ya, kebanyakan laki itu nggak mau mikir panjang seperti ini ya, rada egois laki itu, repotnya seperti itu. Pakai kondom ya, banyak yang nggak maunya seperti itu, lebih ribet. Nah makanya mesti efektivitas dan lain sebagainya itu pada wanita. Vasektomi aja nggak langsung bisa dipakai kan, seperti itu ya. Baik dok, terima kasih banyak. Dari Dokter Pandu mungkin ada tambahan dok? Ya, bahwa vasektomi memang nggak bisa langsung efektif, bisa sampai dengan 1 bulan, Dokter Farizal, dan idealnya lagi kita cekkan analisa sperma sampai dengan dia azoospermi baru bisa mengandalkan kontrasepsi vasektominya itu. Dan sebetulnya tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf, ada beberapa itu yang mengembangkan pil KB untuk laki-laki untuk mendorong equality tadi ya, gender equality. Tapi ya gitu, kadang-kadang laki-laki itu merasa lebih gitu ya. Dan maka ini ya salah satu peran apa namanya KB pria itu seperti itu. Bahwa sama-sama berperan, nggak hanya perempuan aja. Ya. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan terkait apakah untuk pertama kali ikut KB ini harus sama suami ya? Apa ada dengan persetujuan? Apa kalau misalkan tanpa persetujuan suami boleh? Apakah harus menunjukkan surat nikah? Ini dari Dr. Yusuf ini yang ahli ini. ya. Iya, iya. Sebenarnya gini ya, keputusan KB itu ya keputusan pasangan ya. Jadi yang paling baik share decision itu pasangan, selalu disebutkan seperti itu ya. Itu adalah menghormati. Tapi kan kadang-kadang kita berpikir gini ya, kita membahas hak asasi ya. Kita berpikir selalu suami istri. Jangan seperti itu. Kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang dia datang sendiri. Kenapa dia? Karena dia nggak punya pasangan. Sedangkan dia seksual aktif. Ya harus kita perlakukan sama. Itu hak asasi. Karena hak asasi ada pada pasangan, enggak. Pada individu melekat itu. Jadi seperti itu. Tetap ya harus kita beri konseling yang baik. Karena datang seorang diri seksual aktif without merit. Nah, bagaimana kita memberikan konseling yang baik. Atau yang paling baru lagi adalah pasangan-pasangan yang sejenis ya, LGBT dan lain sebagainya. Dia akan datang tuh. Ya, mungkin di situ kita masih ini ya agak aneh gitu. Enggak, ya sudah mulai ya. Jadi pasangan-pasangan yang misalnya lesbian atau dia gay gitu datang ke kita konsultasi tentang kontrasepsi seperti ini. Ya, kita harus mampu tuh menjawab tantangan seperti itu, ya. Seperti itu ya. Jadi surat nikah itu enggak ya, lebih penting ke arah konselingnya itu tadi ya. Karena merupakan hak asasi. Itu Dokter Farizal. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi sayangnya jam sudah menunjukkan pukul 16.00. Kira-kira bagaimana dok? Mungkin satu terakhir ya dok ini dok. Ya satu terakhir deh. Boleh dok. Ya ini ada pasien yang riwayat irregular menstrual cycle, diresepkan pil KB Diane, anamnesa dan pemeriksaan fisik batas normal semua. Pasien ingin lepas pil KB, ingin punya anak lagi, namun takut siklus menstruasinya tidak teratur. Bagaimana ya dok? Ya. Iya, Dokter Pandu dulu mungkin. Oh iya. Jadi 30 tahun dengan irregular menstrual cycle, kemungkinan besar dia ini anovulator. Jadi apa namanya, tidak subur ya. Jadi mungkin harus diperiksa ke SPOG dulu, Dokter Farizal. Kita lihat besar folikelnya, kemudian kita lihat tebal dinding rahimnya. Kemudian kalau ternyata memang dia anovulator atau tidak terjadi ovulasi, itu kita bisa berikan semacam apa ya, induksi gitu, induksi supaya haidnya ini di 2-3 siklus ini menjadi bagus, jadi teratur, sehingga menjadi ovulasi lagi. Nah, nanti kalau sudah diatur sedemikian rupa, baru nanti kemungkinan pasien ini bisa menjadi subur kembali. Mungkin begitu.
Dr. mungkin ada. Iya. Nah, ini juga kata-kata PLKB Diana ini ya. Sebenarnya Diana sendiri ini kan merek dagang ya. Merek dagang. Kemudian sebenarnya dia tidak dipakai sembarangan ya Diana ini ya. Karena E-nya memang tinggi ya. 35, E-nya sangat tinggi. Biasanya PL ini untuk wanita-wanita yang hiperandrogen dia. Sebenarnya Diana itu untuk terapi sebenarnya. Jadi manfaat terapi itu yang kita ambil terutama ya. Tetapi kalau dia hanya untuk memanfaatkannya sebagai PLKB biasa ya, terutama menjarangkan atau itu tadi, numbering itu tadi, itu kita perlu evaluasi lagi ya terhadap pilihannya ya. Karena apakah memang benar ini hiperandrogen yang harus kita berikan Diana. Makanya kan kita jarang sekarang memberikan Diana. Tapi kadang-kadang dianggap sama semua. Enggak ya, itu pentingnya konseling ini tadi ya. Benar ya, di switch ya, apalagi pengen hamil lagi. Intinya yang dikatakan wanita yang ovulasi itu wanita yang menstruasinya teratur ya, 85%, usia reproduktif reguler, 85% ya, itu ovulasi dia. Sesederhana itu. Kalau dia nggak reguler, artinya bisa jadi anovulator. Itu yang harus temukan dulu. Itu aja, Dr. Farisa. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak Dr. Yusuf dan Dr. Pandu atas 1 jam yang luar biasa. Banyak sekali ilmu yang didapatkan dan ini bisa langsung diterapkan ya di vaskes primer. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Linda Astari sebagai host. Terima kasih Dr. Farisa yang sudah memimpin jalannya Dolan seri ke-23 pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada 2 narasumber kita yang luar biasa, Dr. Muhammad Yusuf, SPOG, dan juga Dr. Pandu, SPOG, yang sudah memberikan materi sangat lengkap ya terkait tentang pelayanan kontrasepsi, terutama di vaskes primer. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada Dolan seri ke-23 sore hari ini. Sebagai informasi untuk minggu depan, kita untuk acara Dolan kita masih libur ya Dok, karena ada libur hari raya, jadi nanti tanggal 24 April acara Dolan ID masih off. Kemudian pada minggu tanggal 1 Mei itu juga masih hari libur nasional, hari buruh. Jadi acara Dolan ID juga off dulu. Nah, baru nanti akan bertemu kembali pada acara Dolan ID pada tanggal 8 Mei. Jadi mungkin untuk para pendengar setia ya acara Dolan ID Surabaya ini mungkin nanti akan bisa ketemu lagi dengan acara Dolan pada tanggal 8 Mei, tentu saja dengan topik-topik yang menarik ya, yang mungkin bermanfaat untuk para sejawat sekalian, terutama yang bekerja di vaskes primer. Baik, demikian tadi sudah kita ikuti bersama acara Dolan ID seri ke-23. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Kami mohon pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan Dolan pada sore hari ini. Terima kasih. Dengan demikian acara saya tutup. Saya Dr. Linda Astari, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali pada acara seri Dolan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai jumpa.